Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Hari ini kita merayakan Natal. Kita bersyukur bahwa setelah diberitahukan oleh para nabi tentang datangnya Juru Selamat bertahun-tahun lamanya, akhirnya peristiwa Natal pun terjadi persis seperti yang dinubuatkan para nabi. Kisah tentang kelahiran Yesus Kristus yang begitu agung telah berlalu. Sekarang kita ada di masa penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Di masa penantian akan datangnya Raja di atas segala raja ini, Alkitab mencatat apa yang harus kita siapkan untuk menyambut kedatangannya. Persiapan pertama yang harus kita lakukan adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah satu-satunya syarat agar selamat. Persyaratan ini harus dipenuhi agar mendapat bagian dalam kehidupan kekal seperti yang dijanjikannya dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingatlah selalu hal ini saudara-saudara, bahwa pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya, Dia akan memisahkan kambing dari domba, gandum dari ilalang. Domba mendapat bagian dalam kehidupan kekal, sedangkan kambing tidak. Gandum akan bersama-sama dengan Yesus, sedangkan lalang akan dibakarnya. Domba atau gandum adalah mereka yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sedangkan kambing atau ilalang adalah mereka yang sudah pasti mengalami kebinasaan. Yang kedua, beritakanlah Injil. Saudara-saudara, setelah kita diselamatkan, Tuhan juga memerintahkan kita untuk memberitakan Injil kepada sesama kita. Hal ini tercatat dalam amanat agung Tuhan kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 hingga ayat 20. Mengapa harus memberitakan Injil? Agar orang lain bisa mendengar tentang keselamatan dalam Yesus, lalu menerima Yesus dan diselamatkan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita dapat memberitakan Injil? Saudara-saudara, sebagian orang berpikir bahwa memberitakan Injil adalah berkhotbah. Nah, jika kita sudah punya pola pikir demikian, maka pasti kita akan menganggap ini tugas pengkhotbah, pendeta, atau gembala saya. Padahal, tugas memberitakan Injil itu tugas kita semua. Memberitakan Injil tidak selalu harus berkhotbah, karena Injil itu sendiri bisa disampaikan dengan dua cara. Yang pertama, pemberitaan firman Tuhan, yakni khotbah. Yang kedua, perilaku yang sesuai dengan firman Tuhan. Jika kamu tidak bisa berkhotbah, tidak fasih menasihati orang lain, maka hidupmu yang selaras dengan Injil adalah bentuk pemberitaan Injil. Jadi saudara-saudara, dalam momen Natal ini, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah yang telah menepati janjinya tentang lahirnya Juru Selamat kita ribuan tahun yang lalu, sekaligus mempersiapkan diri dalam menanti penggenapan janji kedatangannya untuk kedua kalinya. Selamat Natal. Allah sumber damai sejahtera menyertai kita selalu. Amin.